Film ini akan berfokus pada seorang laki-laki bernama Nathan Ken yang di pagi hari itu sedang menjalani rutinitasnya yang setiap hari sangat membosankan. Sebagai seorang laki-laki yang karir bekerjanya sebenarnya sangat mapan, dirinya seperti tidak mempunyai gairah untuk hidup, dikarenakan hidupnya yang selalu sendiri tanpa adanya bunga-bunga cinta di hatinya. Ned yang bekerja sebagai seorang wakil kepala bank seharusnya tidak kesulitan dalam mencari seorang wanita pujaan atau hanya sekedar mencari pelampiasan bersama dengan wanita-wanita penghibur. Namun karena sifatnya yang terlalu introvert membuat dirinya tidak percaya diri dalam mendekati seorang wanita. Di pikirannya hanyalah bekerja, bekerja, dan bekerja yang bahkan dirinya selalu menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kantornya. Sebelum memulai aktivitas bekerjanya, seperti biasa, Ned bersama dengan sang kepala bank yang bernama Nigel selalu memberikan pengarahan dulu kepada semua pegawai bank San Diego terus untuk selalu melayani klien mereka dengan sepenuh hati dan meminta mereka semua untuk menganggap klien mereka seperti keluarga. Sehingga dengan begitu akan tercipta suasana yang nyaman ketika mereka bekerja. Apalagi untuk beberapa hari ke depan, mereka akan sangat sibuk karena harus bekerja dalam suasana perayaan Natal. Sebenarnya hari itu sama saja dengan hari-hari lainnya. Namun entah mengapa di hari itu, Ned seperti sangat terpesona melihat kedatangan Sherry yang masuk ke dalam bank meskipun pertemuan itu bukan kali pertamanya. Dan nampaknya Sherry pun seperti menyukai dengan bagaimana cara Ned memandangi dirinya. Nice, powerful. Yeah. And what about the story? Are you getting by? Di ruangannya, Ned bertemu dengan Evan untuk membicarakan tentang bagaimana kelanjutan sisa tagihan angsuran miliknya yang belum terbayarkan. Karena jika dia tidak segera membayarkan hal tersebut, dengan berat hati pihak bank akan menyita tokonya. Evan pun mengatakan kalau dia hanya bisa pasrah dengan hal tersebut. Apalagi semenjak istrinya meninggal beberapa hari yang lalu, dia tidak tahu lagi dengan apa yang harus dirinya lakukan. Ned yang tidak tega melihat Evan sangat pasrah dengan masa depannya, memberikan solusi kepada Evan kalau dia akan menahan surat-surat kepemilikan tokonya sampai setelah liburan, agar Evan bisa mengurus segera jaminan sosial Betty. Ned tidak bisa menjanjikan hal tersebut bisa menyelamatkan tokonya, tetapi setidaknya dia mempunyai waktu untuk mencairkan uang jaminan sosial istrinya, meskipun dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi dirinya yang telah kehilangan seorang wanita yang telah menemaninya selama 50 tahun lebih. Evan sangat berterima kasih dengan bantuan yang diberikan oleh Ned, karena setidaknya Ned telah memberikan harapan lagi untuk dirinya berjuang demi sinar matahari di hatinya. Segera setelah itu, Ned pun menyempatkan waktunya untuk sekedar minum kopi di ruang pantry sambil kepikiran tentang ucapan Evan. Namun tak lama, tiba-tiba dari belakang, Sherry mengejutkan dirinya sehingga kopi yang akan dituangkan oleh Ned ke dalam gelasnya malah mengenai tangan kirinya. Sherry meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan berniat ingin membantu Ned untuk mengobati luka-lukanya. Akan tetapi, Ned menolak bantuan yang ditawarkan oleh Sherry yang lalu pergi meninggalkan Sherry di ruang pantry. You don't have to. I'm good. I'll take care of it. I have to go. Sorry. Ned pun lalu masuk ke dalam ruangannya untuk mengobati luka bakar yang diterimanya menggunakan salep 88. Tak lama, Sherry pun lalu mengikutinya untuk sekedar meminta maaf kepada Ned dan bertanya tentang apakah dirinya akan dipecat akibat kejadian yang barusan saja terjadi. Apalagi dirinya yang barusan saja bekerja selama 4 bulan di bank ini. Ned mengatakan kalau itu tidak mungkin terjadi, apalagi hanya suatu kesalahan kecil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Mendengar hal tersebut agak membuat Sherry merasa lega, yang kemudian menawari Ned untuk makan siang bersama dengan. Awalnya, Ned menolak ajakan makan siang tersebut. Akan tetapi setelah melihat foto Evan dan Betty, Ned pun menerima ajakan Sherry karena berpikir mungkin inilah waktunya dia memulai hidup yang berwarna. Hey, I'm in. Okay. Siang pun berlalu, Ned dan Sherry kini berada di kedai makan langganan Sherry untuk sekedar menikmati makanan pie kesukaan Sherry. Sambil menunggu pesanan mereka berdua, Sherry mencoba bertanya tentang bagaimana Ned sebenarnya. Karena selama Sherry bekerja di sana, dia tidak pernah melihat Ned kumpul-kumpul bersama, sebab dirinya selalu menyendiri di ruangannya dan bertanya, apakah Ned mempunyai seorang kekasih. Ned pun lalu mengatakan kalau dia memang tidak terlalu menyukai keramaian dan saat ini dirinya tidak mempunyai kekasih yang bisa diajaknya untuk berkencan. Tak lama kemudian, pesanan mereka berdua pun akhirnya telah sampai di meja mereka dan Sherry pun sangat menikmati pesanan pie cherry yang dianggapnya paling lezat di kota ini. Sherry lalu menawari Ned untuk mencoba pie cherry buatan koki kedai makan ini karena rasanya sungguh benar-benar sangat lezat. Awalnya Ned menolak untuk makan pie cherry tersebut karena dirinya mempunyai kelainan genetik yang bernama CIPA atau suatu kelainan saraf yang membuat dirinya tidak bisa merasakan
merasakan panas, dingin, ataupun rasa sakit. Dan itulah mengapa penyebab dirinya tidak bisa makan makanan padat seperti pie, karena tanpa disadari, dia bisa menggigit lidahnya sendiri sama seperti halnya kejadian kopi panas sewaktu mereka berdua di Pantry Bank. Sherry meminta maaf atas ketidaktahuan dirinya atas penyakitnya tersebut. Akan tetapi Sherry masih berusaha memaksa Ned agar dia mau mencicipi rasa pie cherry buatan kedai makan ini. Ned sebenarnya sudah berkali-kali menolak permintaan Sherry. Akan tetapi melihat Sherry yang sangat berusaha meyakinkan dirinya, Ned pun akhirnya luluh untuk makan pie cherry tersebut. Okay. Remember, chew softly. Yep. God, that is so good. Ned pun sangat terkejut karena tidak menyangka rasa dari pie cherry tersebut sangatlah enak, yang bahkan membuat Ned ingin mencoba dalam porsi besar lain kali bersama dengan Sherry. Sherry pun sangat senang mendengar hal tersebut dan bertanya kepada Ned apakah malam ini dia bisa keluar bersama dengan dirinya. Ned pun tidak bisa langsung memutuskan ajakan Sherry saat itu juga karena dia ingin berkonsultasi lebih dulu bersama dengan teman dunia mayanya yang bernama Roscoe yang selalu menemani kesendirian Ned tiap hari meskipun mereka berdua sama sekali belum pernah bertemu dan hanya melalui game online mereka berdua berkomunikasi. Roscoe mengatakan kalau lebih baik dia menerima ajakan tersebut, apalagi sudah dari 4 bulan yang lalu Ned terus-terusan membicarakan tentang Sherry. Ned pun sebenarnya juga menyadari hal tersebut, akan tetapi dia masih ragu terhadap dirinya sendiri, apalagi dia bukanlah tipe pria yang diidam-idamkan oleh kaum hawa. Roscoe terus-terusan meyakinkan Ned agar dia mau menerima ajakan Sherry, karena dunia luar itu lebih baik daripada dia harus berlama-lama berada di depan layar monitornya. Mendengar hal tersebut paling tidak membuat Ned mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi, yang kemudian memutuskan untuk menemui Sherry di gedung pameran seni yang ada di kota tersebut. Ned pun akhirnya memberanikan dirinya menemui Sherry di gedung pameran seni untuk sekedar memenuhi undangan Sherry dan juga melihat hasil lukisannya yang terpajang di dalam sana. Sherry lalu menceritakan kalau lukisannya tersebut terinspirasi dari orang-orang kelompok terapinya yang mempunyai keinginan besar untuk melukai diri mereka sendiri ataupun ingin sekali bunuh diri, namun dalam perkembangannya saat ini orang-orang tersebut sedang berusaha pulih dengan caranya masing-masing. Sherry pun lalu bercerita kepada Ned kalau dulunya dia tumbuh di area panti asuhan sampai dia berusia 12 tahun sebelum akhirnya diadopsi oleh sebuah keluarga sampai di titik di mana dia merasakan punya kamar sendiri dan juga saudara kakak laki-laki yang perhatian kepadanya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, keluarga yang mengadopsinya sering terlibat pertengkaran hingga akhirnya di usianya yang genap 18 tahun dia memutuskan untuk belajar mandiri. Mereka berdua pun terlihat sangat menikmati suasana malam itu hingga tiba-tiba suasana hati Ned menjadi tidak begitu baik tatkala teman SMP-nya yang dulu sering merundung Ned dengan sebutan Novacaine mendatangi mereka berdua. Holy shit. It's fucking Novocaine! So what was that? Ned lalu bercerita kepada Sherry kalau dulu mereka sering sekali merundung dirinya, apalagi setelah mereka mengetahui kondisi dirinya yang sama sekali tidak pernah merasakan sakit. Mereka tiap hari menjadikan dirinya sarung samsak, dari memukulnya, menendangnya, membantingnya, lantaran dirinya yang tidak pernah merasakan apapun dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Mendengar hal tersebut membuat Sherry agak tersentuh karena tak menyangka masa lalu dari Ned yang begitu sangat menyakitkan. Sherry lalu mencoba untuk menenangkan perasaan Ned karena bagi Sherry masa lalu hanyalah sekedar masa lalu. Alarm di jam tangan Ned tiba-tiba berbunyi yang menandakan kalau dia harus segera pergi ke toilet untuk sekedar buang air kecil karena jika tidak segera dia lakukan bisa-bisa dirinya ngompol di celana akibat kelainan penyakit yang dideritanya. Sekembalinya Ned dari kamar mandi, dia sedikit agak kecewa melihat Sherry yang terlihat begitu akrab dengan teman SMP-nya. Padahal bagi dirinya, malam ini adalah malam yang sangat istimewa karena untuk pertama kalinya dia bisa berkencan dengan seorang wanita. Melihat kedatangan Ned di sana, Sherry mengatakan kalau seharusnya mereka berdua melupakan masa lalu mereka berdua karena teman SMP-nya tidak seburuk seperti yang dipikirkan oleh Ned. Sherry lalu mengajak mereka berdua untuk bersulang melupakan masa lalu mereka. Lantaran hal tersebut perlu mereka berdua lakukan agar pertemanan masa depan mereka berdua bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi ternyata sikap humble Sherry terhadap teman SMP Ned hanyalah tipu dayanya. Karena tujuan Sherry yang sebenarnya adalah untuk mempermalukan teman SMP Ned di sana dengan mencampuri minuman yang diminum mereka berdua dengan sambal paling pedas di dunia. What the fuck was that? Oh. Teman SMP Ned jelas merasakan sakit di tenggorokannya tersebut, tapi tidak dengan Ned yang tidak merasakan apapun akibat kelainan di dalam tubuhnya tersebut. Ned tak menyangka kalau Sherry melakukan hal tersebut kepada teman SMP-nya. Namun setidaknya hal tersebut membuat Ned sangat senang, apalagi tiba-tiba Sherry ingin sekali mampir ke rumahnya sebelum dirinya kembali ke tempat tinggalnya. Wait, what? You really read all these books?
Sesampainya di rumah Ned, Sherry tak menyangka kalau koleksi buku milik Ned begitu sangat banyak. Apalagi di sana, bukan hanya sekedar novel ataupun buku sejarah, tetapi juga ada buku panduan kesehatan pertolongan pertama untuk segala penyakit. Ned mengatakan kalau dia telah mempelajari semua yang ada di dalam buku tersebut. Karena bagi orang se-introvert dirinya, dia perlu untuk mempelajari hal tersebut sebagai tindak awal pencegahan penyakit yang mungkin didapati dirinya. Sherry lalu mendekati Ned untuk melihat apa yang ada di balik bajunya tersebut, karena sewaktu mereka berada di pantry, dia tak sengaja melihat sebuah tato yang berada di pergelangan tangannya. Dia mulai membuka satu persatu kancing baju milik Ned, dan tak menyangka kalau Ned mempunyai gambar tato yang sangat banyak di tubuhnya. Ned mengatakan kalau dia mulai menato tubuhnya sendiri sejak remaja, dan seiring berjalannya waktu, Ned menyadari kalau dirinya semakin mahir dalam menggambar. Bagi Ned, menato adalah hobi lainnya, karena di dalam gambar tato yang dia ukir terdapat banyak cerita dari sebuah kisah yang tak bisa dia ungkapkan. Sherry lalu menarik tubuh Ned untuk duduk di atas sofa, agar dirinya juga bisa menunjukkan kepada Ned kalau di tubuhnya juga mempunyai cerita yang hanya bisa dia tunjukkan kepada orang yang dia percayai. Sherry lalu bertanya tentang apakah dia bisa merasakan ciuman dan tekanan yang ada di atas tubuhnya, karena jika Ned merasakan hal tersebut, setidaknya ini akan menjadi malam yang indah bagi mereka berdua. Akibat kejadian malam itu, Ned seperti sangat bersemangat dalam menjalani harinya, karena baru kali ini dia merasakan suatu hal yang belum pernah Ned rasakan sepanjang hidupnya. Ned begitu sangat bahagia, dan ingin sekali melewati lagi hari-hari bersama dengan Sherry. Namun ketika dirinya ingin menyapa Sherry yang terlihat sedang sibuk bekerja, 3 sinterklas masuk ke dalam bank dengan maksud ingin merampok bank tersebut. We're here to make a withdrawal. Para perampok tersebut lalu meminta semua orang yang ada di dalam bank itu berbaring di lantai dengan tangan yang berada di atas kepala mereka. Kemudian salah seorang dari mereka lalu meminta Nigel untuk membuka brankas bank tersebut agar perampokan ini segera selesai sehingga tidak ada korban jiwa yang harus tertumpah di lantai bank ini. Namun sepertinya Nigel enggan memberikan kode brankas tersebut karena bagi Nigel profesionalitasnya sebagai manajer bank tersebut lebih penting dibandingkan dengan nyawanya sendiri, sehingga memaksa perampok tersebut untuk berbuat kekerasan yang bahkan menembak mati Nigel tepat di depan Sherry berbaring. Assistant manager! Setelah menembak Nigel, perampok itu menyeret Ned, karena selain Nigel, Nedlah yang juga mengetahui kode brankas bank itu. Akan tetapi seperti yang dilakukan oleh Nigel, Ned bersikukuh untuk tidak juga memberikan perampok tersebut kode sandi brankas. Apalagi Ned merasa pasti akan baik-baik saja, lantaran dirinya yang tidak akan bisa merasakan sakit meskipun perampok itu mencoba untuk menghajar ataupun membanting dirinya. Perampok tersebut seperti menyerah dengan apa yang telah dia lakukan terhadap Ned. Namun ketika perampok itu mencoba menggantikan sasaran kemarahannya kepada Sherry, Ned pun melunak dan berjanji akan mengatakan kode sandi bank tersebut asalkan dia tidak melukai Sherry. 32-26. Come on. Merry Christmas, motherfucker. Setelah berhasil mengambil semua uang yang ada di brankas tersebut, ketiga perampok itu bersiap untuk keluar dari sana dengan membawa Sherry sebagai sandera mereka. Karena terlihat beberapa polisi telah sampai di sana berniat untuk menghentikan aksi perampokan tersebut. Para polisi pun menuruti keinginan para perampok yang meminta mereka untuk meletakkan senjata-senjata mereka, karena akan ada warga sipil yang terbunuh jika para petugas kepolisian tidak menuruti permintaan mereka. Namun sepertinya itu hanyalah tipu daya dari para perampok tersebut, karena para perampok itu malah membabi buta dengan menembaki semua polisi yang ada di sana. Go. Ned yang terbangun dari pingsannya berusaha bangkit untuk mengejar para perampok yang membawa Sherry sebagai sandera mereka. Namun sebelum dirinya benar-benar mengejar mereka, Ned berusaha menolong dulu seorang polisi yang tertembak dengan pengetahuan pengobatan yang dia miliki. Sebelum akhirnya, Ned mengejar ketiga perampok tersebut dengan menggunakan mobil polisi. Just keep pressure on it. Don't. Sorry, I will bring it back. Coltrane sangat senang karena mereka berhasil merampok bank tersebut dengan selamat. Begitu juga dengan Simon yang nampak bahagia lantaran di malam Natal ini mereka bisa bersenang-senang dengan uang yang mereka curi. Akan tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama sebab Ned berhasil mengejar pelarian mereka bertiga. Ben lalu berusaha menembaki mobil polisi yang dinaiki oleh Ned. Namun sepertinya Ned masih bisa bertahan meskipun diberondongi puluhan peluru yang mengenai mobilnya. Fuck, he's still coming! What's split up?
Meet back at the shop. Simon lalu memberikan perintah kepada Ben dan juga Coltrane untuk berpencar, karena jika mereka tetap bersama, bisa saja membuat perampokan ini akan sia-sia saja. Coltrane sebenarnya menolak permintaan Simon, sebab dia tidak mau meninggalkan adiknya di belakang sendirian. Akan tetapi karena tidak ada pilihan lainnya lagi agar mereka bisa lolos dari kejaran mobil polisi yang mengejar mereka, Coltrane pun terpaksa menuruti permintaan Simon yang tentunya membuat Ned bingung harus mengejar mobil mana yang di dalamnya terdapat seri. Okay, come on, which one, Sherry? What the fuck? Sorry. No, I'm sorry. Meskipun Ned agak kecewa karena telah salah mengejar mobil yang tidak membawa seri, dia masih berusaha bertanya kepada Ben tentang kemanakah mereka membawa seri dan berjanji tidak akan melakukan apapun terhadap Ben. Akan tetapi Ben yang menyadari kalau Ned bukanlah anggota kepolisian, berusaha untuk melumpuhkan Ned yang terlihat tidak mempunyai kemampuan apa-apa. You're not a cop? You ever fired a gun before? Hey, wait! Hey, man, I don't want to fight, okay? Ned sebenarnya hanya ingin bertanya tentang di mana mereka membawa seri. Namun karena Ben tidak peduli dengan hal tersebut, dia terus-terusan menghajar Ned yang terlihat hanya berusaha menghindar dari perkelahian tersebut. I am so sorry. Ned memang tidak merasakan sakit apapun akibat serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Ben karena kelainan penyakitnya tersebut. Hingga akhirnya dia terpaksa mengambil pistol yang ada di dalam penggorengan dan tak sengaja menembak Ben tepat di dagu kepalanya. Hey man, you okay? Ned lalu mencoba mencari beberapa petunjuk yang mungkin dia bisa gunakan untuk mencari di mana keberadaan seri, termasuk mengambil ponsel milik Ben, serta memfoto tato di lengan tangan Ben agar dirinya bisa meminta pertolongan kepada Rusku untuk mencari tentang di mana tato itu dibuat. Rusku awalnya menolak permintaan Ned, karena dia tidak mau terlibat dengan segala urusan Ned, apalagi setelah mendengar kalau Ned telah mencuri mobil polisi dan juga telah membunuh salah satu perampok bank tersebut. Namun karena Ned terus memaksa dirinya, lantaran hanya dirinya lah teman yang Ned miliki, Rusku pun terpaksa membantu Ned untuk mencarikan tempat di mana tato itu dibuat. Kejadian perampokan tersebut jelas membuat kepolisian San Diego harus bekerja keras untuk mengungkapkan tentang siapakah para perampok-perampok tersebut. Karena selain merampok uang-uang yang tersimpan di dalam bank, para perampok tersebut juga membunuh seorang manajer bank dan juga 3 orang anggota kepolisian. Andre lalu mengatakan kepada pimpinannya yang bernama Minci, kalau ada 3 orang bersenjata yang nampak sangat terlatih dengan membawa 2 mobil beserta seorang sandera wanita lari dari bank ini, akan tetapi mungkin tersangka perampokan tersebut akan menjadi 4 karena asisten manajer bank ini mengejar mereka dengan menggunakan mobil polisi. Para saksi mengatakan kalau para perampok itulah yang menembak sang kepala manajer dan si asisten manajer adalah orang yang telah membantu para perampok membukakan brankas bank tersebut. Saat kejadian hanya 2 mobil polisi yang bersiap, sedangkan yang lainnya sedang berlibur karena sedang sibuk merayakan Natal. Mendapatkan informasi tersebut, Minci pun lalu meminta Andre untuk segera mendapatkan berkas dari sang asisten manajer karena mungkin dari hal tersebut mereka bisa mendapatkan petunjuk yang bisa mereka gunakan untuk menangkap para perampok itu. Ned saat ini berada di toko milik Evan untuk mengobati luka-luka yang dia dapatkan akibat perkelahiannya dengan Ben. Evan sebenarnya sudah menyarankan Ned untuk membawa dirinya saja ke rumah sakit karena luka-luka yang Ned dapatkan begitu sangat serius, apalagi luka tembakan yang dia dapatkan sampai menembus tulang tangannya. Namun Ned mengatakan kalau itu tidaklah perlu karena dia sendiri saja sudahlah cukup untuk mengobati luka-luka yang dia dapatkan. Dan yang terpenting bagi dirinya adalah lem Korea karena dengan itu dia bisa merekatkan kembali kulit yang telah dia robek. Some of this. Just a little bit. Yeah, here we go, see? Ned lalu meminta Evan memberikannya EpiPen, sebuah alat suntik yang di dalamnya berisikan obat yang bisa memacu adrenalinnya agar membuat dirinya tidak pingsan. Setelah merasa tubuhnya terpacu, Ned pun berpamitan kepada Evan agar dia bisa melanjutkan perjalanannya untuk menemukan di mana keberadaan dari seri. Namun sebelum mereka berdua berpisah,
Ned memberikan Evan sejumlah uang atas bantuannya tersebut dan mungkin dengan menggunakan uang tersebut, Evan bisa melunasi tagihan uang pinjamannya. Sekeluarnya Ned dari dalam toko Evan, dia mendapatkan pesan dari Roscoe yang memberitahukan dirinya sebuah alamat dari tukang tato milik Ben. Sementara Ned dalam perjalanan menuju ke sana, Minci dan Andre kini berada di dapur restoran tempat mayat Ben berada. Di sana para koki mengatakan kalau yang telah melakukan ini adalah seorang pria kurus berdasi dan dari penampilannya mungkin orang tersebut adalah pria kantoran. Andre lalu memberikan Minci data-data tentang sang asisten manajer yang diketahui mempunyai nama Nathan Kent, seorang pria lajang berumur 30 tahun. Tidak ada catatan kriminal, afiliasi, ataupun hal-hal berbahaya lainnya, dan kesehariannya selain bekerja hanyalah bermain game online. Andre pun juga mendapatkan nomor teleponnya, dan mungkin mereka bisa menghubungi Ned jika itu pun dia berani menjawab telepon dari mereka. Minci pun terhubung dengan Ned, yang kemudian memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Detektif Barbara Minci dari kepolisian San Diego. Minci bertanya tentang kemanakah tujuannya saat ini, dan apakah bisa dia menyerahkan diri serta memberitahu di manakah komplotannya bersembunyi. Mendengar hal tersebut jelas membuat Ned sangat terkejut, karena kenapa bisa dirinya ikut menjadi tersangka dalam perampokan itu. Dia memang telah mencuri mobil polisi, namun mobil itu dia gunakan untuk mencari di mana keberadaan seorang karyawati bank yang diculik oleh para perampok tersebut. Minci pun mengatakan kalau hal tersebut sebenarnya tidak perlu dia lakukan, karena itu adalah tugas pokok dari polisi, jadi lebih baik dirinya segera berhenti agar semua peristiwa ini segera berakhir. Ned mengatakan kalau dia tidak bisa menuruti perintahnya, karena informasi yang dia ketahui, 75% Sandra ditemukan mati setelah 3 jam pertama. Baginya, Sherry adalah sesuatu hal yang selama ini sangat dia inginkan, dan juga seseorang yang memberi makna pada hidupnya. Maka meskipun Minci berusaha untuk menghentikannya, dia tidak akan berhenti sebelum dirinya menemukan di mana keberadaan dari Sherry. Mendengar keteguhan hati Ned, Minci pun menyerah dalam bernegosiasi dengannya. Tetapi setidaknya saat ini timnya telah mengetahui di mana lokasi dari Ned melalui GPS dari ponsel milik Ned. There's nothing on the scanner about your brother. Fucking shit show, man. Di bengkel tempat para perampok itu berkumpul, Coltrane merasa gelisah lantaran adiknya belum kembali juga ke markas mereka. Padahal di sinyal radio milik kepolisian yang berhasil mereka retas, Ben sama sekali belum ditangkap. Melihat hal tersebut, Simon meminta Coltrane untuk menenangkan dirinya, karena mungkin saat ini Ben sedang bersenang-senang menikmati uang hasil mereka merampok. Mendengar hal tersebut jelas membuat Coltrane sangat marah kepada Simon, karena tidak mungkin adiknya bersenang-senang sendiri tanpa mereka. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka berdua, namun Simon memilih untuk mengalah dan lebih memilih untuk menemui Sherry yang terlihat sangat tegang di dalam sana. Ternyata Sherry juga merupakan kelompok dari para perampok tersebut dan terungkap kalau Sherry adalah adik angkat dari Simon semenjak Sherry diasuh oleh kedua orang tua Simon. Simon meminta maaf kepada Sherry karena mungkin tindakan kepadanya telah melukainya, yang kemudian meminta Sherry membalas pukulannya agar perasaannya menjadi tenang. Namun sepertinya bukanlah hal tersebut yang menjadi masalahnya, karena dia hanya tidak habis pikir dengan tindakan Simon yang membunuh Nigel saat perampokan tersebut. Simon pun menjelaskan kepada Sherry kalau hal tersebut harus terpaksa dia lakukan, karena jika tidak maka usaha mereka selama ini akan sia-sia saja, dan lebih baik mereka fokus dengan rencana mereka selanjutnya. Ned kini sudah berada di tempat Ben membuat tato di lengannya dan bertemu dengan Zeno yang tak menyangka kalau orang yang akan ditemuinya tersebut berbadan besar dan kekar. Ned lalu memberikan Zeno sebuah sampel foto tato milik Ben yang tentunya agak membuat Zeno curiga dengan maksud dan tujuan Ned datang ke sana. Apalagi setelah beberapa pertanyaan mencurigakan Ned tentang Ben, makin membuat Zeno menyadari kalau orang yang ada di hadapannya tersebut sedang mencari masalah dengan dirinya. Zeno pun mengambil pisau miliknya, namun Ned yang menyadari hal tersebut segera menodongkan pistol miliknya. Akan tetapi dari samping, istri Zeno memukul tangan Ned sehingga senjata yang dipegang oleh Ned terjatuh di lantai. Maybe you don't know Ben. Tak mempunyai kemampuan bertarung sekaligus harus menghadapi orang yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat, Ned dibuat sangat kewalahan dalam bertarung melawan Zeno. Namun meskipun begitu, kelainan di tubuhnya membuat Ned mempunyai cara dalam menghadapi Zeno yang sangat begitu perkasa di hadapannya. Okay. Alright, look. Ned berusaha menginterogasi Zeno yang terlihat tidak mau berbicara apapun terhadapnya. Akan tetapi sebuah dorongan dari alat tato yang Ned nyalakan di leher Zeno membuat Zeno akhirnya mengatakan tentang nama lengkap dari Ben.
Setelah mendapatkan nama lengkapnya, Ned lalu menelepon rekan kerjanya untuk mencarikan data-data dari Ben Clark dengan alasan sedang menjalankan tugas kredit cepat untuk memeriksa klien baru bernama Ben Clark. Untung saja dengan koneksi serta jabatannya di Bank San Diego, Ned pun berhasil mendapatkan alamat milik Ben yang kemudian dia tulis di tangan menggunakan alat tato milik Zeno. Merasa tak tenang karena sudah lama menunggu, Coltrane pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya demi mencari di mana keberadaan adiknya. Dia meminta Simon untuk memberikan waktu setengah jam demi mencari keberadaan Ben, dan jika memang dia tidak bisa menemukan keberadaan adiknya, maka dia akan segera kembali dan mereka akan menjalankan rencana selanjutnya tanpa kehadiran adiknya. Ned pun akhirnya sampai di alamat yang diberikan oleh rekanannya. Dia lalu masuk untuk mencari petunjuk ataupun sesuatu hal yang bisa digunakan demi menemukan di mana keberadaan Sherry. Rumah tersebut terlihat sangat berantakan, apalagi di dalam sana banyak jebakan yang disiapkan oleh Ben dan Coltrane dari bogem besi beruji hingga busur panah di bawah wastafel. Crossbow under the sink. Meskipun harus terkena jebakan yang mematikan, Ned sama sekali tidak merasakan sakit ataupun mati, hingga akhirnya dirinya menemukan sebuah warepack bengkel tempat di mana markas para perampok itu berada. Akan tetapi, sesaat dirinya akan pergi menuju ke bengkel tersebut, Ned malah terkena jebakan yang membuat dia harus tergelantung dengan satu kaki di atas. I'm gonna make you. Menyadari kalau dirinya tidak akan bisa berbuat apa-apa, Ned menghubungi Roscoe kembali untuk meminta bantuan kepadanya lagi. Mendapatkan sambungan telepon tersebut jelas membuat Roscoe tidak mau terlibat lagi dengan apapun urusan Ned. Apalagi perbuatan yang dilakukannya tersebut jelas-jelas bisa membuat Roscoe masuk ke dalam penjara. Ned memohon kepada Roscoe untuk kali terakhir ini saja dia menolongnya. Heran jika dia tidak segera datang ke alamat yang dia kirim, Sherry bisa mati. Ned mengatakan kalau hanya dirinya lah satu-satunya teman yang dia miliki. Jadi jika dia tidak segera datang ke sana, pada siapa lagi dirinya meminta pertolongan. Mendengar hal tersebut, lama-lama membuat Roscoe pun akhirnya luluh dan meminta Ned untuk menunggunya selama 10 menit karena dia akan datang menggunakan motor Harley-nya. Namun tak lama setelah itu, Coltrane pun juga telah sampai di sana dan menemukan keberadaan Ned yang terikat oleh jebakannya tersebut. Oh no. Hi. You know, just came here to Coltrane pun bertanya tentang siapakah Ned, karena mengapa dia bisa berada di dalam sana. Ned pun mencoba untuk mengulur-ngulur waktu sambil menunggu kedatangan Roscoe ke sana. Namun karena Coltrane menemukan kalau alamat rumah ini ada di telapak tangan Ned, dia pun tidak percaya dengan segala ucapan dari Ned. Apalagi setelah Coltrane mendapatkan informasi dari Simon yang mengatakan kalau adiknya ditemukan mati di sebuah dapur restoran dengan ciri-ciri pembunuhnya adalah pria kurus memakai jas, membuat Coltrane menyadari kalau pria yang ada di hadapannya tersebut adalah pembunuh adiknya. Coltrane ingin sekali membunuh Ned saat itu juga. Tetapi karena dulunya dia adalah seorang mantan pasukan khusus, Coltrane lalu menyiapkan sebuah tempat duduk agar dia bisa menyiksa pria yang membunuh adiknya. Dimulai dengan mengoyak-ngoyak anak panah yang tertancap di kaki Ned hingga mencabut kuku tangan milik Ned. Sebenarnya Ned senang kalau dirinya disiksa oleh Coltrane, karena dengan begitu dia bisa mengulur-ngulur waktu hingga Roscoe datang menolongnya. Dia berpura-pura berteriak kesakitan di depan Coltrane yang padahal sebenarnya Ned sama sekali tidak merasakan apapun. Namun yang membuat Ned sangat takut adalah ketika Coltrane akan menusuk matanya dengan jarum, karena Ned menyadari kalau matanya pasti akan buta bila sampai jarum tersebut tertancap di matanya. Untung saja Roscoe bisa sampai sana tepat waktu untuk menyelamatkan dirinya. Ned sangat berterima kasih kepada Roscoe karena dia mau datang untuk menolongnya. Segera setelah melepaskan semua ikatan Ned, mereka berdua pun bergegas untuk keluar dari sana. Namun tiba-tiba, I will stay alive. I promise. You're gonna have to do better than that. Boy! Roscoe, get something! Right! Roscoe berusaha membantu Ned dalam usahanya melawan Coltrane. Akan tetapi pisau yang dilemparkannya malah menancap di telapak tangan Ned. Yeah, that's right! Oh, God! Get your fucking head off! Jesus. Hell of a way to go. Setelah berhasil membunuh Coltrane, Roscoe mencoba mengobati luka-luka yang diterima oleh Ned. Namun tak lama setelah itu, sebuah sirine polisi bergema menandakan kehadiran mereka di tempat tersebut. Roscoe senang bila bantuan datang ke tempat tersebut, namun tidak dengan Ned yang merasa kalau kedatangan para polisi itu adalah untuk menangkapnya, karena para polisi mengira dirinya terlibat dengan perampokan itu. Ned lalu meminta Roscoe untuk membantunya dengan mengalihkan para polisi-polisi itu sehingga dirinya bisa lari dari sana tanpa dikejar oleh para polisi-polisi tersebut. Di luar, Minci dan Andre meminta Ned untuk
untuk segera keluar dari dalam rumah tersebut. Yang tak berselang lama, Roscoe pun keluar, yang kemudian kabur menggunakan motor bututnya, agar Minci dan Andre mengira kalau dirinya adalah Ned. Meskipun Roscoe tidak bisa kabur jauh menggunakan motornya, setidaknya usahanya tersebut bisa sedikit mengalihkan perhatian Minci dan Andre. Bahkan Roscoe mengira kalau tindakannya tersebut tidak akan membuatnya dijerat hukum, tetapi perkiraannya salah karena dia tetap akan dibawa oleh mereka. Untuk menghindari hukum tersebut, Roscoe pun terpaksa mengatakan kepada mereka kalau dia tahu di mana keberadaan dari Ned. Simon meminta Sherry untuk berganti pakaian, karena mereka akan segera melanjutkan rencana mereka. Tapi entah apa yang ada di dalam pikiran Sherry, lantaran dirinya menolak ajakan Simon. Sherry mengatakan kalau dia tidak mau terlibat lagi dengan semua ini. Dia ingin keluar, menjalani kehidupannya yang biasa saja. Mendengar hal tersebut jelas membuat Simon sangat marah kepada Sherry, yang lalu menodongkan pistolnya sebelum Ned datang untuk menyelamatkan Sherry. Ned yang belum menyadari kalau Sherry adalah bagian dari mereka masih berusaha untuk membawa Sherry keluar dari sana. Simon yang melihat hal tersebut jelas dibuat tertawa karena tak menyangka kedatangan Ned ke sana hanya untuk menyelamatkan adiknya. Mendengar kata-kata tersebut membuat Ned sangat bingung dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Sherry. Sherry pun meminta maaf kepada Ned dan mengatakan kalau dia pun terlibat dalam perampokan ini. Dia memang berbohong kepada Ned, akan tetapi perasaan dan semua yang terjadi di antara mereka berdua itu bukanlah kebohongan. Perasaan Ned pun sangat campur aduk setelah mengetahui kenyataan tersebut, yang kemudian dimanfaatkan oleh Simon untuk melumpuhkan pria yang ada di hadapannya itu. Get over it. Simon lalu berusaha membunuh Ned dengan menggencar kepalanya dengan mobil yang tergelantung di sana, dan Sherry yang melihat hal tersebut berusaha menghentikannya meskipun dia harus melawan kakaknya itu. Simon menodongkan pistolnya dan bertanya dengan apa yang sudah dia lakukan. Sherry pun mengatakan kalau dia hanya ingin mengakhiri semua ini tanpa ada yang terbunuh lagi, dan meminta Simon untuk pergi saja dari sana karena dia akan tetap berada di sini bersama dengan Ned. Mendengar hal tersebut jelas membuat Simon tidak senang, yang kemudian bersiap untuk membunuhnya sebelum tembakan dari Andre menghentikan perbuatan yang akan dilakukan oleh Simon. Minci beserta dengan para petugas lainnya lalu masuk ke dalam sana untuk menyelamatkan Ned yang terjepit dan juga menangkap Sherry karena dirinya terlibat dengan perampokan ini. Andre mengatakan kalau Ned beruntung mempunyai teman yang sangat baik sehingga nyawanya bisa terselamatkan meskipun dia sangat cerewet selama dalam perjalanan ke tempat ini. Mungkin semua orang yang ada di sana mengira kalau semua ini telah selesai, namun ternyata Simon masih bisa bangkit lagi yang lalu menembak orang-orang di sana secara membabi buta hingga menewaskan Andre beserta dengan para petugas kepolisian yang lainnya. Simon pun berusaha kabur dari sana dengan menggunakan mobil ambulans yang dimana di dalam sana terdapat Ned yang sedang mendapatkan perawatan. Sherry yang melihat hal tersebut berusaha untuk mengejarnya dengan mengambil kunci mobil milik Minci. Minci yang tidak ingin melihat Sherry kabur dari sana sendirian meminta dirinya untuk membawa serta dia juga, karena meskipun bagaimanapun keadaannya saat ini sebagai polisi dia harus menuntaskan pekerjaannya. Ned pun menyadari kalau saat ini dirinya bersama dengan Simon yang kemudian berusaha melepaskan borgol yang membelenggu tangannya. Simon yang juga melihat kalau ternyata Ned berada di belakangnya berusaha menembaki Ned dengan menggunakan pistol miliknya. Sesampainya Simon di dermaga tempat dia dan rekanannya berencana akan melarikan diri dari San Diego, dia mengatakan kepada Ned kalau jika Ned masih berada di bank, Sherry pasti saat ini sudah duduk di sampingnya. Namun karena setelah melihat dia Sherry malah menjadi pemberontak, Simon memastikan kalau dia akan memburu Sherry sampai dirinya mati. Dia mendengar hal tersebut pun berencana memastikan kalau semua itu tidak akan pernah terjadi, yang kemudian memanfaatkan alat kejut jantung agar Simon kehilangan konsentrasi dalam mengemudi. What was that?
Ned yang mengira Simon tak sadarkan diri akibat ambulans yang dinaiki mereka berdua terguling, mendapatkan serangan kejutan dari Simon sehingga saat ini dia harus berjuang untuk melawannya. Sherry dan lainnya pun juga telah sampai di sana. Namun ketika mereka akan keluar dari mobil, Minci tak mampu untuk melanjutkan aksinya karena luka-lukanya yang semakin dalam. Sebelum Sherry pergi, Minci menitipkan pistolnya kepada Sherry dan berpesan untuk membunuh Simon sebagai balasan atas perbuatannya yang telah membunuh rekanannya. Sherry mengerti dengan keinginan Minci, yang lalu meminta Rusku untuk segera pergi membawa Minci ke rumah sakit. Menghadapi Simon yang merupakan bekas tentara terlatih, jelas membuatnya tak mampu berbuat banyak untuk melawan dirinya. Bahkan pergelangan tangannya harus patah akibat pertarungannya tersebut. Melihat Ned yang tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi, Simon pun bersiap untuk membunuhnya. Tetapi untung saja dari belakang, tembakan Sherry menyelamatkan hidup Ned. Sherry berusaha melawan Simon meskipun dirinya juga sangat kewalahan dalam menghadapinya. Melihat hal tersebut, Ned pun tidak bisa tinggal diam begitu saja, yang kemudian berusaha merangkak mengambil obat pemacu jantung yang tergeletak di atas aspal. Feel this. Setelah berhasil membunuh Simon, Ned pun sangat senang melihat Sherry dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun saat ini kondisinya sangat memprihatinkan akibat luka-luka yang dia dapatkan. Beberapa hari pun berlalu, Ned pun akhirnya terbangun dari komanya. Meskipun dirinya tidak bisa merasakan sakit, tetapi melihat Ned yang seperti itu, luka-luka yang diterimanya pasti sangatlah mengerikan. Rusco yang selalu menemaninya mengatakan kalau ini merupakan keajaiban Natal. Meskipun sudah 2 minggu berlalu semenjak hari Natal, dia mengalami koma yang diinduksi secara medis. Tapi untung saja dia masih bisa hidup setelah serangkaian kejadian itu. Sherry saat ini baik-baik saja, dan mungkin setelah dirinya sembuh, Ned bisa menemuinya. Benji pun juga datang ke sana, bermaksud untuk melihat bagaimana keadaan Ned dan juga memberikannya sebuah informasi dari pengadilan tentang bagaimana putusan hakim terhadapnya. Pengadilan memutuskan kalau Ned mendapatkan beberapa dakwaan serius, diantaranya pembunuhan tak disengaja, pembobolan, dan juga pencurian mobil. Ada cukup banyak hal di sini yang bisa mengurung Ned hingga usia dia bisa 2 kali lipat dari usianya. Namun ada banyak hal yang bisa mengurangi masa hukumnya, termasuk menyelamatkan nyawa dari seorang polisi. Hakim pun bersikap lunak atas hal tersebut, maka dirinya hanya mendapatkan hukuman selama 6 bulan sebagai tahanan rumah dan 5 tahun masa percobaan. Minji berterima kasih atas segala bantuannya, dan putrinya juga menitipkan suatu hal ini untuk dirinya. Dan sebelum film berakhir, setahun setelah kejadian tersebut, Ned pun kembali menjalani kehidupannya seperti biasanya, dan dirinya yang sekarang sangat menikmati hidupnya yang sangat berwarna karena Ned sudah resmi berpacaran dengan Sherry. Meskipun mereka berdua harus terpisah keadaan, lantaran Sherry harus menjalani hukumannya di dalam penjara selama 8 bulan lagi. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ako persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!